Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita bertemu kembali di hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Tentu semangat pagi kita hanya karena kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti. Mari bersama-sama kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan menyatukan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata. Anggota keluarga Allah, ungkapan Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata bermakna bahwa setiap tempat selalu memiliki tata dan aturan sendiri yang berbeda-beda namun harus dihormati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, kita harus mengikuti tata aturan dan adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Kalau tidak, kita akan dianggap aneh dan dianggap tidak tahu tatanan, tidak tahu aturan. Anggota keluarga Allah, orang Jawa dikenal sebagai orang yang luwes dan mudah beradaptasi. Jadi orang Jawa seharusnya mudah diterima dimanapun berada. Kebiasaan untuk selalu luwes dan lentur tersebut karena pendidikan dasar yang dimiliki budaya Jawa yaitu tepo seliro, menempatkan segala sesuatu dengan mengukur dirinya sendiri. Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Anggota keluarga Allah, tata aturan dan norma disebut dengan hukum. Tentu hukum yang berupa tata aturan dan norma itu diperlukan dan diperlakukan bagi manusia yang masih hidup. Karena memang tata aturan dan norma dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia.
Rasul Paulus pernah menyatakan bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Pernyataan Rasul Paulus yang demikian tentu berhubungan dengan pengajarannya tentang iman Kristen. Hal yang demikian pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Lewat leksionari bacaan kedua hari ini kita akan belajar bersama perihal apa yang dimaksudkan Rasul Paulus ketika menyatakan bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Terlebih dahulu kita bersama-sama membaca, mendengar, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-7. Ayat pertama sampai dengan ke-6 memberikan kesaksian demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah membangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian kesaksian surat Roma pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ke-6. Tetamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah
Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup dalam rangka pemahaman dan penempatan hukum Taurat dalam kehidupan iman Kristen. Penjelasan yang diberikan Rasul Paulus dalam bentuk contoh hukum bagi seorang istri yang terikat oleh suaminya. Pada ayat 2 dan ketiga dinyatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Anggota keluarga Allah, penjelasan yang demikian digunakan oleh Rasul Paulus sebagai dasar pemahaman tentang iman, bahwa ketika orang percaya kepada karya penyelamatan Allah yang telah dilakukan di dalam Yesus Kristus, berarti ia sudah mati bagi hukum Taurat. Hal demikian seperti yang dinyatakannya pada ayat keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Anggota keluarga Allah, pernyataan Rasul Paulus tadi mengandung pemahaman bahwa hukum Taurat sudah tidak berfungsi, tidak berarti lagi bagi orang yang percaya kepada karya penyelamatan yang telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi mengapa kitab suci kok masih memuat kitab Taurat dan hukum yang berlaku di dalamnya? Mengapa hukum Taurat, kitab Taurat masih menjadi bagian dari kitab suci? Anggota keluarga Allah, kita sebagai orang percaya tentu mengetahui latar belakang Paulus sebelum menjadi Rasul Yesus Kristus, di mana ia bernama Saulus, yang hidup pada waktu itu sebagai bagian kelompok orang-orang Farisi. Farisi adalah kelompok para rabi, para guru agama Yahudi, yang menjadi bagian dari kelompok ahli Taurat yang berpengaruh di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Kelompok ini menguasai kitab suci Taurat, maka disebut dengan ahli Taurat. Saulus sebelum menjadi bagian dari Farisi dan kelompok ahli Taurat, dia di bawah bimbingan Gamaliel. Saulus belajar dan hingga menjadi ahli Taurat. Gamaliel sendiri adalah seorang guru Yahudi yang ternama, yang juga menjadi anggota mahkamah agama bangsa Yahudi. Anggota keluarga Allah, dari latar belakang Paulus yang demikian, kita mengetahui betapa Paulus sebenarnya menguasai dan tahu betul perihal seluk-beluk hukum Taurat. Namun pada sisi lain, Paulus sendiri juga mempunyai pengalaman diubahkan oleh Yesus Kristus hingga ia dijadikan salah seorang Rasul Yesus Kristus. Kita semua tentu masih ingat Saulus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik hendak menghabisi
para pengikut Kristus, orang-orang yang percaya pada karya penyelamatan Allah di dalam Kristus akan dibunuh, dan kemudian Saulus diubahkan oleh Yesus dan diubah namanya menjadi Paulus. Anggota keluarga Allah, kalau demikian apa yang dimaksudkan Paulus bahwa hukum Taurat sudah tidak berfungsi dan tidak berarti lagi bagi orang yang menerima penebusan Yesus Kristus? Kita akan mencoba mencari penjelasannya pada ayat kelima yang demikian. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Kitab suci bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan demikian. Sebab dahulu kita hidup menurut sifat-sifat manusia. Pada waktu itu keinginan-keinginan yang berdosa yang timbul karena adanya hukum agama memegang peranan dalam diri kita. Itu sebabnya kita melakukan hal-hal yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini Rasul Paulus menyadari betul bahwa dahulu ketika ia hidup memegang Taurat sebagai aturan hidupnya, hukum Taurat yang diyakininya berdasarkan pengajaran agama Yahudi hanya menghasilkan sifat-sifat manusia, di mana sifat-sifat manusia itu muncul dan tumbuh berdasarkan keinginan-keinginan dosa. Mengapa? Karena hukum Tauratlah yang mengendalikan, karena hukum Tauratlah yang menguasai kehidupan manusia pada waktu itu. Dengan kata lain, dengan hukum Taurat manusia bisa mengetahui aturan-aturan Allah. Padahal di saat manusia mengetahui aturan-aturan yang Allah berikan, justru manusia kemudian disadarkan betul bahwa hidupnya berada dalam kuasa dosa. Karena hidup tidak sesuai dengan aturan Allah. Ketika orang tidak mengetahui ada aturan, dia tidak tahu hidupnya berdasarkan aturan atau tidak, sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Tetapi ketika orang sudah mengetahui, oh aturannya berbunyi begini, ternyata hidupku tidak sama dengan aturan itu, berarti orang menyadari hidupnya melanggar peraturan-peraturan. Paulus sadar pada waktu itu hidupnya melanggar peraturan-peraturan Allah. Sehingga hasilnya adalah dosa, dan dosa membawanya pada kematian karena dosa hanya buahkan maut. Anggota keluarga Allah, pada bagian lain Rasul Paulus sadar setelah menerima kasih karunia Allah di dalam penebusan Yesus Kristus, setelah ia diubahkan oleh Yesus Kristus, dia merasa hidup di dalam kasih karunia Allah. Kesadaran yang demikian menjadikan Rasul Paulus merasa sudah dibebaskan dari pengaruh dan kuasa hukum Taurat yang selama ini mempengaruhi hidupnya dan membawanya menuju pada kebinasaan, kematian, dan buahnya maut tadi. Saat dibebaskan dari pengaruh dan kuasa hukum Taurat, Paulus merasa mempunyai hidup dengan semangat baru karena dituntun dan diarahkan oleh Roh menuju pada kehidupan. Hal demikian dinyatakan seperti pada ayat ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Anggota keluarga Allah, bagaimana Rasul Paulus meyakini bahwa Roh menuntunnya menuju pada kehidupan?
Dalam kitab suci bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan demikian ayat ke-6. Tetapi sekarang kita tidak lagi terikat pada hukum agama Yahudi. Kita sudah mati terhadap hukum yang dahulu menguasai kita. Kita tidak lagi mengabdi dengan cara yang lama menurut hukum yang tertulis. Sekarang kita mengabdi menurut cara baru yang ditunjukkan oleh Roh Allah kepada kita. Roh yang memberikan tuntunan, roh yang memberikan petunjuk, roh yang memberikan arahan di dalam kehidupan dan diri Paulus adalah Roh Allah, bukan roh yang lainnya. Masakan Allah akan menjerumuskan umat kepunyaannya pada kematian? Bukankah saat manusia jatuh dalam dosa, Allah yang kemudian menyatakan kehendak untuk menyelamatkan manusia, dan Allah sendiri yang kemudian mewujudkan karyanya menyelamatkan Allah di dalam penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu berarti Allah menghendaki manusia memperoleh kehidupan, bukan kematian. Manusia diajak merasakan kehidupan damai sejahtera sejati, bukan maut buahnya. Dan kehendak Allah tersebut diwujudkan dengan cara Allah memberikan tuntunan, arahan, pertolongan, petunjuk dalam rohnya. Dan roh itu dibenamkan di dalam hati manusia. Demikian juga roh itu dibenamkan kepada setiap orang yang percaya dan telah menerima tanda keselamatan melalui tanda baptis. Anggota keluarga Allah dalam hal ini, Rasul Paulus sebenarnya mewujudkan adaptasi atau penyesuaian diri pada tata aturan kehidupan yang sudah mengubahnya. Sekalipun Paulus bukan orang Jawa yang tidak pernah tahu tentang ungkapan Jawa desa mawa cara negara mawa tata. Paulus sadar dahulu hidup di lingkungan yang menggunakan tata aturan berupa hukum Taurat yang ternyata membawanya kepada kematian dan berbuahkan maut. Namun ketika diubahkan oleh Yesus Kristus dan Paulus dijadikan rasul Yesus Kristus, dia meyakini bahwa hidup sekarang di tempat baru, di dalam lingkungan yang menggunakan tata aturan dalam bimbingan Roh Allah sendiri. Maka Paulus mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah yang diterimanya lewat bimbingan, petunjuk, dan arahan dari Roh Allah yang sudah ada di dalam hatinya. Anggota keluarga Allah, bagaimanakah dengan kita saat ini? Kita adalah orang percaya, kita adalah pengikut Yesus Kristus, bahkan kita sudah dijadikan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai anggota keluarga Allah. Mari kita bertanya pada diri sendiri masing-masing, kita mempergumulkan kehidupan masing-masing, apakah kita sudah mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah? Bukankah ketika kita dijadikannya anggota keluarga Allah sebenarnya, kepada kita juga sudah diberikan Roh Allah, dibenamkan Roh Allah di dalam hati kita untuk menuntun, membimbing, mengarahkan, menunjukkan tata aturan sesuai dengan kehendak Allah yang menuju pada kehidupan sejati, karena Allah tidak menghendaki kita mengalami kematian dan berbuahkan maut. Dan jangan pernah lupa bahwa tuntunan, bimbingan, arahan, petunjuk yang diberikan Roh Allah yang ada dalam hati kita sebenarnya membawa kita pada kehidupan sejati yang pada saatnya disempurnakan ketika Yesus datang kedua kali menghakimi dunia ini. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin.
semua, harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda suci kepada kami, memberikan petunjuk arahan baru, bahkan pengajaran melalui Rasul Paulus. Di mana ketika kami menjadi orang percaya, kami mestinya harus tahu desa mawa cara, negara mawa tata. Kami sudah tidak lagi hidup berdasarkan tata aturan kehidupan dunia. Kami hidup berdasarkan tata aturan Allah, di mana Roh Kudus memberikan petunjuk, bimbingan, arahan yang membawa kami pada kehidupan sejati, pada kedamaian sejati yang kesempurnaannya akan diberikan oleh Yesus sendiri ketika datang kedua kali besok. Ya Allah, mampukan kami untuk tidak hanya memahami desa mawa cara, negara mawa tata, namun kami benar-benar mewujudkan seperti apa yang diungkapkan, diajarkan oleh orang Jawa, bahwa ketika kami menggunakan tatanan sesuai di mana lingkungan kami hidup sekarang, lingkungan damai sejahtera yang diberikan Yesus Kristus, kami akan menggapai kehidupan yang baik, kami akan menggapai kehidupan yang sejati. Engkau juga menolong anak-anak kami yang kami ajak untuk selalu belajar, memahami, meyakini bahwa ada aturan baru yang diberikan Yesus Kristus menjadi tata cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai bagian anggota keluarga Allah yang memiliki aturan tatanan kehidupan yang baru menuju kehidupan sejati, perkenankan kami tetap mendoakan bangsa dan negara ini. Biarlah lewat para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa negara ini, mereka merasakan kasih kuasa-Mu. Kami bersama-sama membangun kehidupan bangsa dan negara ini menuju damai sejahtera, kemakmuran sejati hanya karena kasih-Mu. Kalaupun memang kami sebagai orang-orang yang terlebih dahulu diubahkan dengan tatanan aturan kehendak Allah, biarlah kami mewujudkannya dengan sungguh, dan itu juga turut dirasakan oleh sesama dimanapun kami berada di sekitar kami yang bertemu dengan kami. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi, bangunan kehidupan semakin baik, semua dalam tangan kasih kuasa Tuhan saja. Kalaupun saat ini kami masih dalam penanganan pandemi yang belum selesai dan Engkau masih memperkenankan semua terjadi, kami tetap mengandalkan Tuhan karena kami hidup dengan aturan dan tatanan Tuhan yang lebih mulia membawa kami kepada kehidupan. Kalaupun ada bagian teman-teman kami, saudara kami yang sedang mengalami penderitaan dalam bencana mereka, biarlah kasih-Mu juga nyata bagi kehidupan mereka. Itu doa-doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Mari bersama melanjutkan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah. Kita sudah diberi tata aturan yang baru sesuai dengan kehendak Allah yang membawa kita pada kehidupan sejati, damai sejahtera. Dan kita sadar desa mawa cara, negara mawa tata, dan kita sudah berada dalam lingkungan tempat yang menuju damai sejahtera sejati. Kita wujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membimbing, mengarahkan, menuntun, menolong setiap anggota keluarga Allah. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami